Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Utsmana, dan dari Utsman ibni Abi As bin Abi As radhiyallahu anhu qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ij'al, jadikanlah ni aku, imama kaumi, yakni sebagai imam atau pemimpin bagi kaumku. Faqala, maka menjawab Nabi, anta, yakni kamu, imamuhum, adalah imam dari kaum kamu. Waqtadi, dan jadikanlah patokan, biat afihim, yakni dengan orang-orang yang lemah di antara mereka. Wattahid, dan angkatlah, muadzanan, seorang muadzin, la yakhutu, yang tidak meminta dia, ala adzanihi, atas mengumandangkan adzannya, ajron, upah. Akhraja, mengeluarkan hu akan hadis, al-khamsatu, imam lima. Wassahaha, dan mensahihkan hu akan hadis, al-hakimu, imam al-hakim. Hadis ini menjelaskan ada 3 poin besar, di mana poin ini sangat berkaitan dengan ketakmiran masjid, sangat berkaitan dengan manajemen masjid. Apa itu? Yakni suatu ketika datang sahabat kepada Nabi, Bibi, saya ini tolong tembi dijadikan seorang imam, diangkat menjadi imam untuk kaum saya ini, Bi, untuk jamaah saya ini. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan, anta imamuhum, kamu itu adalah imam bagi mereka. Maka jadilah imam layaknya seorang imam yang diikuti dan tahu seluruh keadaan kaumnya. Maka apa yang dimaksud mengetahui seluruh keadaan kaumnya? Kata Nabi yang kedua adalah waqtadi bi'at afihim, maka perhatikanlah di antara kaum-kaum kamu itu, jamaah-jamaah kamu itu, mereka yang lemah. Jadi kalau diurut, Pak, dari atas, maka manajemen ketakmiran 1, harus memilih imam
Siapa yang pantas untuk jadi imam salat? Siapa yang berhak untuk jadi imam salat? Dan setiap imam harus betul-betul faham siapakah yang diimami, siapakah makmumnya, apakah makmumnya dari golongan anak-anak atau makmum dari golongan dewasa atau makmum dari golongan orang-orang tua. Maka disitulah bentuk Nabi memberikan arahan kepada seorang imam. Karena imam itu berat, harus bisa menyesuaikan. Nah, dalam poin ini, Pak, yang dimaksud orang-orang lemah, Nabi memerintah untuk memperhatikan dan menjadi patokan ketika menjadi imam salat. Maka yang pertama dilihat, apakah jamaahnya itu, makmumnya itu orang-orang lansia. Perlu dilihat, Pak, perlu dilihat. Oh, ternyata sebagian besar jamaah saya ini lansia. Oh, di belakang jamaah perempuan saya ini juga lansia. Maka berapa sih kekuatan seorang lansia? Ukuran orang lansia. Jika panjenengan jadi imam, kemudian jamaahnya lansia, lalu yang dibaca adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kira-kira sanggup, Pak? Sanggup, Bu? Oke. Jadi Masya Allah, tanpa melihat jamaahnya, yang penting saya baca Al-Baqarah. Masya Allah, panjangnya luar biasa. Nah, kemudian rakaat kedua baca Ali Imran. Wah. Rakaat ketiga An-Nisa, Al-Maidah. Masya Allah, itu langsung, Pak, jamaah panjenengan ojol. Mundur satu persatu. Nah, hal ini tuh sama, Pak. Pernah dulu ketika kami sedang belajar kuliah di Malang. Ada teman kami itu Masya Allah luar biasa kepinterannya, Pak. Luar biasa. Bahkan dia itu kalau saya kaitkan dengan Ustadz Adi Hidayat hampir sama, Pak. Kenapa? Setiap dia baca, dia pasti hafal. Halaman berapa, nomor berapa, ke berapa. Hafal, Pak. Hafal. Anak dosen saya. Nah, itu pernah, Pak. Suatu ketika kami itu mau berangkat kuliah. Lah kok ternyata kita itu ketinggalan jamaah di masjid. Akhirnya karena tahu bahwa dia itu pintar, Pak, diangkatlah jari kami untuk jadi imam. Maka semuanya langsung, Pak, berdiri, kemudian dia yang mengimami. Nah, ketika diimami, ternyata yang dibaca itu Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah. Jadi ngapunten, jadi tiba-tiba itu jamaah atau teman-teman saya itu merotol, Pak. Satu-satu mundur, mundur, mundur. Itu masih rakaat pertama. Teman saya yang samping karena sudah keburu masuk kuliah, Pak, langsung, Pak, jawel saya, ayo sholat di dan nemburi. Seperti itu. Ya Allah, akhirnya mau nggak mau juga mundur, Pak, mundur. Kemudian akhirnya kita sholat sendiri, jamaah sendiri. Saat kita selesai, dia masih belum selesai, Pak. Dia masih belum selesai. Nah, kemudian nggak tahu apakah endingnya jamaahnya hilang atau bagaimana. Nah, maka penting sekali, Pak, untuk memperhatikan siapa sih jamaah kita. Nah, salah satunya orang-orang yang dimaksud orang lemah adalah mereka lansia. Kenapa? Karena satu kekuatannya pun juga tidak seperti kita. Artinya orang-orang muda. Kemudian barangkali mereka punya sakit
sehingga kalau berdiri terlalu lama dia nggak bisa, dia nggak mampu. Kemudian barangkali dia punya kegiatan yang lainnya, sehingga segera untuk diselesaikan sholatnya. Namun kalau sholatnya belum selesai, maka pasti Pak kepikiran. Nah, jadi sholat tidak akan khusyuk, sholat tidak akan fokus untuk berdoa kepada Allah. Kemudian selain seorang lansia, barangkali jamaah kita itu ada yang sakit, Pak. Ada yang sakit. Maka perlu untuk diperhatikan. Oh, ternyata jamaah saya ini ada yang sakit. Rambutan mungkin ada saraf kejepit. Itu berarti kan tidak bisa lama-lama, Pak. Tidak bisa lama-lama. Atau jamaah kita ini lagi demam. Wah, lagi demam. Kalau lama-lama macam-macam nanti faktornya, bisa jadi dia pingsan atau bisa jadi nyebar dan lain sebagainya, maka akan membuat ricuh jamaah. Maka kondisi sakit itu termasuk dari golongan orang-orang yang lemah yang perlu diperhatikan oleh imam. Kemudian barangkali ada jamaah kita yang punya disabilitas. Jadi kemampuan yang mungkin saya anggap di atas rata-rata. Jadi jangan dianggap kekurangan, tapi anggaplah di atas rata-rata. Maka di situ juga harus diperhatikan, oh jamaah saya ada yang seperti ini. Maka harus bagaimana saya bisa mengondisikan. Kemudian barangkali Pak, yang berikutnya adalah bahwa jamaah itu punya acara. Artinya jamaah itu seorang pekerja di mana pekerjaan itu hanya diberi waktu yang sedikit untuk istirahat. Sehingga setelah istirahat untuk sholat, kemudian dia langsung bekerja. Coba kalau kita perhatikan, rata-rata ketika Jumatan, Pak, kenapa sih kok Jumatan itu begitu lama? Harusnya cukup sederhana saja. Kenapa? Karena banyak jamaah-jamaah kita itu yang mereka notabene pekerja. Sedangkan pekerjaan mereka itu diberi waktu istirahat yang tidak banyak. Kalau habis untuk sholat, kemudian dia tidak ada waktu untuk istirahat, bagaimana Pak pekerjaannya? Pasti amburadul, dia merasa capek, dia merasa lelah, kemudian baru istirahat, sholat, ternyata habis. Kemudian masuk lagi untuk bekerja, ternyata pekerjaannya nggak fokus, Pak. Nggak fokus, berarti amburadul. Maka perlu diperhatikan hal-hal yang demikian itu. Maka kalau kita lihat Pak di kota-kota, rata-rata itu harus cukup sebentar Pak. 10 menit, 15 menit itu sudah selesai sholat. Nah, kenapa? Karena tahu jamaahnya itu rata-rata orang pekerja, jamaahnya itu rata-rata musafir, maka dia harus memperhatikan itu. Nah, ketika seperti itu, Pak, maka apa? Jamaahnya setelah sholat, setelah selesai dia bisa istirahat terlebih dahulu, kemudian persiapkan untuk bekerja selanjutnya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah. Maka melihat hal-hal yang demikian itu, diharapkan seorang imam itu melaksanakan sholat dengan sedang-sedang saja. Tidak begitu lama, juga tidak begitu cepat. Karena seketika lama dan cepat, Pak, sama-sama berefek. Coba kalau kita perhatikan. Ketika seorang imam ini lama, Pak,
bacaannya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Kira-kira panjenengan gremeng Bu? Gitu. Lama. Wah. Jadi sholatnya itu lama, jamaah pun bisa gremeng. Kenapa? Karena sudah tidak fokus lagi, karena mungkin tadi ada alasannya, ada acara, ada apapun itu. Itu satu. Kemudian kalau sholat ini juga cepat Pak, itu juga berdampak. Kira-kira jenengan lek umama sholat 21 rakaat dalam waktu 7 menit sanggup Pak? ya, ya, itu bek lah. Nah, itu juga repot Pak, repot. Baru takbir belum baca apa-apa, langsung kita rukuk belum selesai langsung iktidal. Habis itu sujud belum selesai. Nah, terus dikejar-kejar, itu pun juga tidak bisa fokus. Padahal salat itu adalah berdoa kepada Allah, salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita bermuajah Pak kepada Allah. Maka silakan untuk sholat sedang-sedang saja dengan memperhatikan jamaah-jamaah kita. Kalaulah jamaahnya terlihat kuat-kuat, ya monggo silahkan untuk mungkin berlama-lama. Namun kalau jamaahnya ternyata sebagian tidak ada yang kuat alias masuk kategori lemah, berarti harus sedang-sedang harus memikirkan jamaahnya. Sebab dalam hadis ini Pak, itu yang menjadi patokan itu bukan kekuatan imamnya, tetapi kekuatan jamaah. Jadi unsur patokannya, jamaah saya ini dari anak-anak sampai orang tua ini kira-kira mampu enggak ya ketika saya bacakan surat An-Naba umpama. Jamaah saya dari anak-anak sampai tua ini kira-kira mampu enggak ya saya bacakan surat Al-Buruj dan seterusnya. Maka pilihlah yang tepat agar kekhusyukan sholat itu dapat terpenuhi. Kemudian di dalam umpama rukuk sujud, maka kategori 3 kali Pak, itu sebenarnya pun normal. Jadi ketika panjenengan rukuk, imam rukuk, kemudian pada umumnya membaca subhanallah apa? Kok jadi lupa ya? Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Ya betul. Napa Pak? Ya wis lah. Karena jadi kok jadi lupa. Karena ada beberapa versi, Pak. Ada beberapa versi. Nah, atau sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali itu, Pak, itu sudah normal. Artinya memberikan batasan ya tidak lama, ya tidak cepat. Nah, gitu. Jadi rukuk 3 kali rukuk 3 kali, sujud 3 kali itu adalah pas. Cuman kalau umpama rukuk, Pak, alasannya pengen tumak nina, pengen banget untuk bisa khusyuk. Kemudian rukuknya kira-kira sampai 10 menit panjenengan sanggup, Pak? Glundung Pak, glundung. Apa maneh awake sing gawedhe kaya ngene iki. Abot Pak, berat. Nah, itu makanya Rasul Allah itu sudah memberikan ukurannya masing-masing. Agar apa? Agar ketika beribadah kepada Allah itu muncul ketulusan, muncul keikhlasan. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian lantas yang ketiga, setelah Rasul mengatakan imam adalah panutan, imam itu harus diikuti. Kemudian yang kedua, imam itu harus melihat tolak ukurnya, barometernya jamaah seperti apa.
Maka yang ketiga adalah ambillah seorang muadzin di mana muadzin ini tidak mau diberi upah atau muadzin ini bukan orang yang minta upah atas apa yang dia lakukan. Jadi maksudnya bahwa seorang takmir, ketakmiran, manajemen masjid silahkan untuk mencari seorang muadzin yang ikhlas, bukan muadzin yang minta bayaran. Kata Nabi demikian, Pak. Jadi ada muadzin merasa, saya ini harus azan, harus mengeluarkan waktu setiap subuh, setiap duhur, asar, maka saya harus dibayar. Nah, muadzin yang demikian kata Nabi jangan dipilih, tapi pilihlah muadzin di mana ketika mereka mengumandangkan azan mereka tidak mau minta bayaran. Pak, namun bagaimana jika kita membayar, Pak? Artinya muadzinnya tidak minta bayaran, namun karena kita takmir, kita paham betul bahwa barangkali dengan bayaran ini dia semakin rajin, bayaran ini dia semakin bisa membantu ekonomi keluarganya, maka boleh-boleh saja. Yang digarisbawahi ketika muadzin ini memberikan tawaran, saya mau Pak, kalau adzan kemudian harus dibayar. Nah itu, jadi perlu diperhatikan ketika ada muadzin yang seperti itu harus diingatkan bahwa jenengan itu adzan berarti menyebarkan siar-sikar agama. Jenengan itu adzan berarti menguatkan tauhid keimanan. Kenapa? Karena lafaz adzan itu begitu hebat, Pak. Dari mengagung-agungkan Allah. Kemudian di situ juga ada syahadatain, kesaksian, baiat kepada kita. Kemudian di situ juga ada ajakan-ajakan untuk mendirikan sholat. Kemudian ketika sudah mendirikan sholat, ternyata muncullah kemenangan-kemenangan hebat. Diakhiri dengan kebesaran keagungan Allah dan ditutup dengan ketauhidan la ilaha illallah. Maka orang-orang yang azan itu berarti kemuliaan, Pak. Jika ada seseorang yang azan kemudian ikhlas bukan sebagai untuk mencari uang dan lain sebagainya, maka Masya Allah itu luar biasa pahalanya. Dan perlu diperhatikan orang-orang yang azan itu tidak hanya sekedar azan. Nah, namun orangnya suaranya ya minimal bagus, kemudian lantang, keras agar bisa terdengar kemana-mana. Dan jangan malu-malu Pak kalau azan itu karena takut berbeki tonggone sehingga volume mic-nya dikecilkan. Padahal itu adalah syiar agama. Namun azan Pak ya, bukan yang lainnya. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka dalam hadis ini yang pertama adalah perhatikan siapa imamnya, yang kedua adalah perhatikan ukur siapa jamaahnya, dan yang ketiga silahkan mencari muadzin yang ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa an Malikin, dan dari Malik ibni Huwairis bin Huwairis radhiyallahu anhu berkata lana bagi kami an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadratis shalah, apabila sudah masuk waktunya salat, fal yu'adzin,
maka mengumandangkanlah azan lakum untuk kamu semua. Ahadukum salah satu kamu semua. Akhraja mengeluarkan as-sab'atu imam 7. Hadis ini menjelaskan, kata Nabi, apabila sudah masuk waktunya sholat. Oh, ini sudah masuk waktu sholat subuh. Ini sudah masuk waktu sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka segera untuk mengumandangkan azan. Kalaulah Pak, tidak ada nih orang muadzinnya, tidak ada, bagaimana Pak? Siapa yang siap? Ahadukum, salah satu dari kamu semua. Silahkan, oh waktunya masuk sholat, segera untuk azan. Karena di mana? Karena merupakan syiar agar orang-orang dari lelahnya bekerja, lelahnya berkegiatan untuk kembali kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk bernegosiasi kepada Allah dalam menggapai kehidupan dunia antil akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, ini ada pesan bahwa ada door prize Pak, Bu. Nah, ini dari Mas Endi, insya Allah katanya setiap kajian subuh ada door prize. Door prize-nya apa? Saya kurang tahu. Nah, nanti yang memberikan pertanyaan Mas Endi. Berarti ini laki-laki satu, perempuan satu, gitu Mas? Pertanyaannya. Laki-laki dulu, oke. Oke, ngapunten. Nah niki amanah, menyampaikan amanah. Untuk laki-laki, untuk jamaah laki-laki, pertanyaannya apa? Kok mati Mas? Oh. Apa kesimpulan dari materi kajian yang baru saja kita ikuti? Yang bisa angkat tangan langsung dijawab. Monggo, ini nanti yang mengiyakan, mengokekan Mas Endi. Silakan. Pertanyaannya saya ulang. Apa kesimpulan dari materi kajian yang baru saja kita ikuti? Monggo. Bisa. Yang kedua untuk ibu-ibu, ya, untuk ibu-ibu. Belum. Pertanyaannya beda Bu ternyata. Untuk ibu-ibu, sebutkan secara lengkap jadwal pengajian rutin Masjid Nailur Roja beserta ustadznya. Yang bisa monggo saya ulangi lagi pertanyaannya, sebutkan secara lengkap jadwal pengajian rutin Masjid Nailur Roja beserta nama ustadznya. Silakan dipersiapkan, kita tunggu 1 menit yang bisa langsung angkat tangan. Ada kayak Mas Andi? Sinten? Sebutkan nama, asal, dan daerah, Bu. Satu. Oke. Gimana Mas Edi? Kurang tepat. Monggo yang lainnya.
Untuk kajian rutin Masjid Nailul Roja beserta ustadznya. Monggo. Monggo ya. Untuk bapak-bapak monggo. Pertanyaannya tadi apa kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Di save? Di save. Sampun, nggih. Alhamdulillah insya Allah karena tidak ada yang berangkat tangan untuk bapak-bapaknya maka dikembalikan lagi dijadikan untuk minggu depannya insya Allah. Maka kami sampaikan bahwa kesimpulan dari kajian pagi hari ini adalah untuk memanajemen ketakmiran masjid, terutama pemilihan imam, kemudian perhatikan jamaahnya, kemudian pemilihan muadzin adalah muadzin yang tidak dibayar. Artinya muadzin yang ikhlas untuk menyiarkan agama Allah. Dan ketika sudah masuk waktu salat, maka bersegeralah untuk mengumandangkan azan. Jangan menunda-nunda. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.